Assalamualaikum Laskar Rencong Persiraja. Kali ini Bang Hen berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah seorang petinggi Persiraja. Menjabat sebagai sekum atau sekretaris umum. Pastinya kalian sudah bisa menebak siapa dia. Langsung kita sapa Bang Rahmat Jailani. Assalamualaikum Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Rahmat Jailani. Ya. Biasanya abang dipanggil siapa Bang? Rahmat. Rahmat? Oh jadi bukan Jai atau Bukan, Bang biasa. Maman bukan Bang ya? Rahmat. Bang Rahmat Jailani. Bang Rahmat kelahiran mana? Banda Aceh. Saya lahir bulan Oktober tahun 82. Oktober tahun 82. Iya. Sudah berkeluarga Bang? Sudah punya 2 anak. Kalau sekarang tinggal di mana Bang Rahmat? Masih di Colanggu, di Ulele. Masih di rumah, ada peninggalan orang tua dulu. Peninggalan Setelah tsunami kan, jadi orang tua meninggal tsunami, terus saya buat rumah lagi di situ. Oke. Jadi Bang Rahmat, Ya. aku ini kan sering baca tulisan-tulisan Bang Rahmat di webnya Official Store Persiraja. Ya. Jadi luar biasa, ini Bang Rahmat basicnya sarjana sastra, hubungan internasional atau politik ini Bang Rahmat? Aku sarjana hukum. Sarjana hukum. Tahun 99 kuliah di Fakultas Hukum Unsia. Tapi kemudian sekitar tahun 2003-2004 sempat ke Jakarta ya untuk belajar menulis itu. Belajar menulis. Ada kursus pendek yang difasilitasi sama teman-teman aktivis Jakarta waktu itu. Jadi aku ikut ya, semacam sekolah menulis lah. Jadi sempat jadi aktivis juga. Iya, saya sempat jadi aktivis MUR dulunya. Tapi nggak melanjutkan bakatnya menjadi wartawan atau apa? Oh enggak. Itu sekedar hobi aja. Sekedar hobi aja. Ya. Tapi itu tulisan yang paling menarik itu soal surat cinta buat Mbak Nela Karisma itu. Jadi memang itu antara melihat tingkah pola teman-teman pemain waktu kita UE itu. Jadi 2018-2019 itu kan memang kita UE itu banyak ke Pulau Jawa kan. Liga 2 waktu itu banyak ke Pulau Jawa. Ada Rembang, ada Batang, ada Kendal. Kemudian kita melawan Persis Solo juga menjadi Madiun. Nah, setiap kita ke Pulau Jawa itu, jadi dalam perjalanan bus itu selalu diputarkan lagunya Mbak Nela Karisma itu. Gitu. Nela Karisma. Nah, jadi kita yang nggak pernah kenal Nela Karisma itu siapa, jadi tahu bahkan sampai hafal lagu-lagunya gitu kan. Sampai hafal lagu-lagunya. Jadi waktu itu ya iseng aja mencoba menulis tentang itu gitu. Dan rupanya menarik, banyak teman-teman yang memberikan apresiasi kan. Tapi memang nggak serius itu, pengen peluk cium Nela Karisma. Enggak. Kan saya buat di situ ece-ece. Ketahuan sama orang rumah bahaya itu. Nggak boleh. Oke, Bang Rahmat punya basic sepak bola sebelumnya? Saya memang pemain bola dulunya, tapi tarkam. Tarkam. Dulu saya memang punya hasrat untuk menjadi pemain bola profesional kan, mau jadi pemain Persiraja lah, intinya pemain Persiraja. Jadi saya dari kecil tuh sudah tahu Persiraja itu apa. Dari SD, dari SMP sudah tahu Persiraja itu apa. Karena abang saya itu hobi sekali nonton Persiraja. Jadi waktu dari SD pun sudah dapat informasi Persiraja itu seperti apa, Piala Cakradronya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah saya dari kecil memang tidak merokok, cita-citanya pengen jadi pemain bola itu tadi. Kalau sekarang? Tetap nggak merokok. Tetap nggak merokok. Nah jadi berubah orientasinya ketika mulai kuliah. Waktu tamat SMA mulai kuliah, sudah umur 20 tahun saya pikir udah susah nih jadi pemain bola profesional kan. Ya udah jadi pemain bola tarkam aja. Kemudian terlibat di aktivis kampus. Waktu itu udah situasi Aceh pun konflik segala macam ya udah susah lah menurut saya. Iya, betul. Ya itu. Nah kemudian ya menjadi manajer beberapa klub tarkam lah. Tapi kalau sekarang masih sering menyalurkan hobi bermain bola? Saya masih main bola, sama teman-teman. Lagi libur gini kemarin kita pemain di Stadion Lambineng, beberapa teman-teman aja gitu. Atau futsal misalnya, sama beberapa kawan-kawan kantor ini juga. Oke, Bang Rahmat, ini kita akan coba sedikit menjurus nih tentang menjabat sebagai sekretaris umum di Persiraja. Kalau boleh tahu sejak kapan Bang Rahmat? Sejak Pak Degam membeli saham Persiraja. Jadi 2017 Pak Degam, saya jarang sih bilang Bang Degam. Jadi semenjak Bang Degam beli saham Persiraja tahun 2017, saya kemudian ditunjuk oleh beliau untuk menjadi sekretaris umum Persiraja. Sebelumnya saya memang sudah sama beliau ngurusi kantor ini. Ngurusi kantor. Jadi saya memang sudah menjadi anak buah beliau itu sejak tahun 2010. Sebelumnya saya berteman dari 2008, kemudian bekerja dengan beliau dari sejak 2010. Dan ketika beliau mengambil alih Persiraja 2017, saya ditunjuk sebagai sekretaris umumnya. Sekretaris umum sampai sekarang. Sampai sekarang.
Sebagai seorang sekretaris umum Persiraja, ini tugas dan tanggung jawabnya itu apa itu, Bang? Yang paling utama adalah administrasi dan korespondensi dengan PSSI kan. Jadi saya itu memang diwajibkan untuk membenahi semua administrasi dan korespondensi itu. Jadi misalnya begini, Bang Dega mau tahu misalnya tentang bagaimana perkembangan keputusan PSSI menyangkut COVID ini segala macam, Liga ini dan segala macam ini. Nah, beliau cuma tinggal tanya ke saya aja, dan saya harus memberikan laporan yang lengkap kepada beliau, apa statement ketua umum, apa bagaimana keputusan eksekutif komite misalnya, bagaimana pendapat klub-klub lain gitu. Jadi saya akan memberikan laporan yang lengkap kepada beliau. Berarti abang langsung terjun berurusan dengan PSSI-nya langsung ya. Yang menarik di Persiraja ini kan kita kan cuma satu pintu sekarang. Pintunya dari Dekgam. Jadi dengan PSSI saya yang komunikasi. Kalau bagian keuangan nanti bagian keuangan langsung dengan Dekgam gitu. Nah, kalau pelatih langsung dengan Bang Dekgam gitu. Jadi enak, mudah. Jadi kita nggak banyak pintu. Nah, salah satu yang membuat Persiraja ini solid itu. Jadi orang nggak banyak bisa mengintervensi gitu kan. Nah, jadi pemain kalau ada hal apa-apa langsung dengan saya. Saya tinggal sampaikan ke presiden nanti. Nah, begitulah. Jadi manajemen ini kita buat sedemikian rupa sehingga ini memudahkan. Jadi kita belajar dari pengalaman klub-klub, kegagalan klub-klub musim-musim lalu kan, kita pelajari dan salah satunya adalah memperkuat manajemen. Jadi manajemennya satu pintu semuanya, tetap melalui Dekgam, tidak bisa melalui orang lain. Berarti tidak terlalu banyak birokrasi. Enggak, tidak terlalu banyak birokrasi. Sebagai seorang sekretaris umum, kewenangan abang apa? Kalau secara pengambilan keputusan yang penting misalnya, itu kita tetap presiden. Tetap presiden. Misalnya begini, memutuskan pemain mana yang harus dibeli itu tetap presiden. Presiden. Tugas saya adalah menegosiasikan. Nah, jadi begini, misalnya pelatih pengen satu pemain, pelatih sampaikan ke saya sampaikan ke Bang Dekgam. Kalau Bang Dekgam setuju, silahkan negosiasi. Keputusan harga tetap sama beliau. Keputusan akhirnya tetap sama dengan beliau. presiden. Cuman presiden kan karena orangnya tegas, untuk negosiasi tarik ulur itu agak susah. Presiden misalnya kalau mau nego gini, kamu mau 25 nggak? Kalau nggak mau 25 udah. Gak usah. Jadi kan kalau saya kan bisa saya tarik ulur dulu, gitu kan, bisa maju mundur dan lain sebagainya lah. Tapi intinya adalah kewenangan saya itu lebih pada persoalan pembenahan administrasi dan korespondensi dengan pihak-pihak luar, PSSI, klub-klub lain dan lain sebagainya. Selain itu Bang, saat ini selain presiden yaitu Pak Dekgam dan Abang selaku sekretaris umum, pengurus Persiraja lainnya siapa? Ada. Misalnya manajer tahun ini kan Bang Hamdani Basyah. Kemudian untuk bendahara ada Ibu Siti Ramazan. Kemudian di level marketing ada Bang Indra misalnya, Bang Indra Gunawan, ada Fitri Rayadi, kemudian ada Mama Iqbal yang juga di kantor ini. Nah, mereka adalah teman-teman yang di keuangan, misalnya di marketing dan keuangan. Dan banyak dibantu teman-teman lain lah. Terutama untuk pendistribusian misalnya penggalangan donatur, penggalangan sponsor. Nah, itu kita memakai banyak teman-teman. Banyak ini ya. Oke Bang. Bang, saat ini kan Persiraja sudah berbadan hukum. Ya. Badan hukum berbentuk PT. Selain badan hukum juga badan usaha. Ya. Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti nih. Nah, ini sebetulnya artinya apa ini? Apa keuntungan dan kekurangannya sebagai sebuah PT ini sebenarnya kan diwajibkan oleh undang-undang. Diwajibkan oleh undang-undang. Jadi undang-undang olahraga, saya lupa undang-undang nomor berapa. Jadi mewajibkan klub profesional itu sekarang harus berbadan hukum PT. Dan tidak boleh lagi berada di bawah Pemda atau Pemko atau pemerintah. Jadi semuanya harus menjadi swasta dan berbadan hukum PT. Jadi kita ikuti aja aturan undang-undang itu gitu loh. Jadi bukan berarti dengan PT itu kemudian kita sudah ada keuntungan, sudah dapat keuntungan, belum tentu. Banyak juga PT yang merugi. Salah satu PT yang selalu merugi adalah PT sepak bola ini. Iya. Nah, Persiraja sejak dari 2017 dipegang sama Bang Dekgam, kita belum untung. Belum untung. Masih rugi. Impas juga belum. Apalagi impas. Balik modal belum. 2017 kalau tidak salah saya kasarnya Bang Dekgam harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri sekitar 3-4 miliar. 2018 5-6 miliar. Meningkat terus. 2019 9 miliar.
Hampir 9 miliar beliau menghabiskan uang dari kantong pribadi. Dari kantong pribadi. Karena apa 9 miliar? Karena kita tembus sampai ke semifinal kan? Iya. Karena kita main sampai ke Bali kan? Sampai ke Bali. Nah, itu lebih panjang pertarungannya. Kita di Surabaya aja waktu itu hampir 10 hari, 8 besar. Nah, jadi dan alhamdulillah kita menang gitu kan, berhasil lolos ke Liga 1. Nah, tahun ini ya kita belum tahu. Dan pasti lebih besar lagi uang yang harus dikorbankan oleh Bang Degam gitu. Belum lagi tahun 2019 biaya transportasi yang Ya, gila-gilaan. waktu itu kan tiket pesawat sudah mulai naik, sudah ini. Kemudian kan beberapa pemain-pemain 2019 kan juga pemain-pemain bagus yang kita ambil kan. Makanya kan nggak mungkin kita nggak lolos kalau bukan pemain bagus itu loh. Iya betul. Iya. Tapi dengan berbentuk sebuah PT artinya tidak semua orang bisa mengintervensi. Iya, betul. Harusnya kan. Betul. Karena ini bisa dikatakan kepemilikan pribadi. Betul. Karena bukan PT yang terbuka ya Bang. Iya, iya. Ya itu juga salah satu hal yang menguntungkan. Itu salah satu hal yang menguntungkan. Oke. Sebagai sebuah PT Bang, tentunya kan dituntut Persiraja harus mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Iya. Sumber pemasukan dari Persiraja apa aja nih Bang? Ya pertama penjualan tiket. Pembelian tiket yang pertama. Kita jual tiket kayak musim 2020 Liga 1 ini kemarin kita jual tiket terusan kan. Terusan. Tiket terusan itu 1 musim. Nah, alhamdulillah tiket terusan 1 musim itu kemarin kita berhasil jual sampai 2 miliar. 2 miliar? Sampai 2 miliar. Dan satu pertandingan? Enggak. Itu seluruh pertandingan. Oh, seluruh pertandingan. Jadi satu tiket itu harganya 10 juta. Dia bisa nonton sampai 17 kali pertandingan home. Oh di sini. iya, benar. Jadi dia dapat merchandise juga, dapat baju, dapat topi, dapat shawl. Jadi pemegang tiket terusan ini kita buat dia eksklusif lah. Eksklusif. Nah, dia datang, tempat parkir sudah tersedia, masuk tanpa antri gitu kan. Nomor bangkunya, namanya sudah ada di bangku. Kemudian lagi duduk nanti ada yang nganter kopi gitu. Jadi kita buat eksklusif lah. Dan kita bisa jual itu sampai 2 miliar. Sampai 2 miliar. Tahun ini. Kemudian kita kemarin baru ngukur tiket di pertandingan pertama kemarin lah. Itu juga lumayan pemasukannya. Ya sisanya ya dari sponsor, itu pun kecil-kecil kan. Karena apa? Karena sebagai tim promosi ke Liga 1 otomatis beberapa perusahaan ini ingin melihat dulu prestasi Persiraja seperti apa. Oh iya. Jangan sampai mereka berinvestasi besar tiba-tiba nanti Persiraja nggak berprestasi kemudian degradasi kan juga mencoreng nama mereka gitu loh. Betul. Nah itu kita pahami, makanya kemudian kita dapat kecil-kecil lah dari beberapa sponsor ini gitu. Baik lokal maupun nasional. Lokal. Aku sempat nonton ini video yang langsung disampaikan oleh Degam ya, kalau nggak salah di Persiraja official ya. Itu ada salah satu sponsor yang namanya sudah dipasang di baju, tapi belum deal sampai sekarang. Dan itu dari Aceh katanya. Iya. Oh, aduh. Itu biar jadi rahasia kita dulu lah. Nanti biar presiden aja yang buka ke publik gitu kan. Minimal masyarakat atau netizen tahu seberapa berat dan besarnya perjuangan Degam ya untuk mempertahankan eksisnya Persiraja ini ya Bang. Saya pikir kalau bukan Degam, nggak ada yang sanggup ngurusin Persiraja seperti sekarang ini. Karena 70% adalah uang pribadi. 70% uang pribadi. Kalau musim ini kita habis uang misalnya 20 sampai 25 miliar, maka Degam harus punya uang sendiri dia sekitar 10 miliar atau 15 miliar. 15 miliar. Dia harus punya uang sendiri dia sekitar 10 sampai 15 miliar. Nah, dari mana uangnya saya nggak tahu, itu urusan Degam bahkan. Untung saja Degam seorang beliau dan yang paling saya hormati dari beliau adalah orang yang paling komitmen terhadap keputusan yang sudah beliau ambil. Jadi beliau akan bertanggung jawab apapun terhadap keputusan yang sudah beliau ambil. Artinya saya sudah 10 tahun, 12 tahun bekerja bersama beliau, saya nyamannya begitu. Karena setiap beliau ngambil keputusan, beliau akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang beliau ambil. Jadi saya anak buah merasa terlindungi gitu kan. Saya sebagai anak buah beliau merasa terlindungi terhadap apapun keputusan yang beliau ambil gitu. Tapi ini Persiraja kan bondennya Banda Aceh nih Bang. Artinya kalau dukungan dari Pemko Banda Aceh sendiri seperti apa Bang? Kalau dukungan secara keuangan kan memang sudah tidak boleh. Tidak boleh. Itu juga dilarang oleh undang-undang. Apabila Persiraja menerima 1 sen pun dari APBK, dari uang pemerintah, kita bisa ditangkap karena korupsi. Dianggap korupsi. Ya. Jadi dukungan dari Pemko ya besar. Pak Amin memberi dukungan yang besar terhadap kita kan. Misalnya setiap pertandingan beliau memberikan motivasi. Kalau memang beliau ada rezeki, beliau ngasih bonus ke pemain gitu loh. Pemain ya. Tapi kan itu uang pribadi beliau gitu. Dukungan pribadi yang bisa beliau berikan. Kalau kemudian misalnya kita dimudahkan mengakses Stadion Lampineng misalnya. Nggak terlalu susah gitu kan. Karena kan beberapa
klub-klub lain bermasalah dengan stadion, dengan Pemko-nya kalau mereka punya masalah dengan pemerintah kotanya gitu. Sementara kita dikasih akses yang sangat baik oleh Pak Aminullah. Kalau itu statusnya kita pakai, sewa atau gimana? Kita statusnya pakai, tapi perbaikan itu tanggung jawab kita semua. Rehab, perbaikan itu tanggung jawab kita semua. Jadi rumput segala macam sudah kita perbaiki, itu tanggung jawab kita juga. Kalau dari Pemda Acehnya sendiri Bang, dukungannya seperti apa nih? Kita mungkin salah satu orang yang paling kecewa terhadap pemerintah Aceh. Oh ya. Kita pemerintah Aceh. Karena apa? Karena kita melihat tidak ada dukungan sama sekali terhadap Persiraja. Pemakaian Stadion Harapan Bangsa pun saya pikir itu menurut saya itu karena keberanian Dispora. Jadi Kadisporanya berani dan dia mungkin berjalan di atas rel. Karena saya hormat betul sama beliau. Beliau bilang saya tidak ada alasan untuk tidak menyewakan Stadion Harapan Bangsa kepada Persiraja. Dan apa yang saya lakukan ini dibenarkan oleh kanun dan dibenarkan oleh undang-undang. Jadi beliau melakukan itu gitu loh. Dan saya hormat betul beliau mau bersedia dan mau melakukan itu. Jadi statusnya kita sewa Stadion Harapan Bangsa. Kalau boleh tahu Bang, nominalnya berapa sewanya tuh? Sekali main berapa ya kemarin? Ada suratnya itu sekitar 15 juta gitulah. 15 juta untuk sekali. Jadi kalau 17 pertandingan itu ya berapa, hampir 200-an juta gitulah. 200 juta ya. 200-an juta. Saya lupa tapi ada suratnya itu. Oke. Jadi beliau Kadispora berani mengeluarkan itu karena sesuai dengan ketentuan kanun dan perundang-undangan. Dan saya hormati betul beliau berani melakukan itu. Biasa. Tapi dari Pemda Aceh di luar kalau dari itu misalkan ada janji Pak Gubernur waktu kita disambut waktu makan malam setelah kita promosi itu, beliau bilang beliau akan bantu apapun lah. Yang penting kalian ngurusin soal keuangan, nanti saya Degam sama Pak Amin yang akan mikir gitu kan. Nah, ternyata pada pelaksanaannya kemudian tidak terjadi begitu. Belum terrealisasi seperti itu. Oke. Bang, ini berdasarkan peraturan ya dari PSSI saat ini di mana mewajibkan klub Liga 1 itu untuk memiliki 4 tim. Yes. Yang pertama Elite Pro U16, kemudian Elite Pro U18 dan Elite Pro 20, yang terakhir senior. Nah, Persiraja sendiri Bang, apa sudah menjalankan ketentuan ini Bang? Sudah, kita kan 20 malah sudah latihan kan. Kemarin sudah seleksi, U20 malah sudah latihan. Kemudian 16-18 sudah seleksi kemarin di Stadion Lambineng. Harusnya sebenarnya kan udah jalan kompetisinya. Kalau nggak salah saya mulai bulan 5, U16, U18 itu. U16, 18, 20 itu jalan mulai bulan 5. Iya. Kita sudah siap semuanya. Kita sudah siap semuanya. Tapi karena kompetisi berhenti, jadinya tidak bisa dilaksanakan gitu loh. Tidak bisa dilaksanakan. Jadi itu, insya Allah kita sudah siap untuk kompetisi kelompok umur. Kecuali sepak bola perempuan. Sepak bola perempuan. Nah, kita tidak, pertama memang PSSI belum mewajibkan. Kemudian yang kedua kita harus sesuaikan dengan situasi syariat Islam di Aceh kan. Iya. Kan tidak mungkin kita punya tim sepak bola perempuan dan itu sudah kita komunikasikan dengan PSSI. Terus ini Bang, ini terlepas benar atau tidaknya, cuma aku coba klarifikasi. Ada isu yang mengatakan pusat pelatihan untuk Elite Pro ini bukan di Banda Aceh nih Bang, tapi di Bogor atau di mana? Kita seleksinya di sini. Seleksi di sini anak-anak Aceh semua sudah kita seleksi kan kemarin. Yang di Lambineng itu sampai 4-5 hari itu kan semuanya itu anak-anak Aceh. Nah, untuk menghemat biaya, kita kemudian dan menghemat biaya dan meningkatkan kualitas, mereka kemudian kita ini kan TC istilahnya. TC, training centernya. TC-nya itu kita lakukan di Bogor. Kenapa di Bogor? Karena fasilitas di situ lengkap. Untuk pembinaan usia dininya. Jadi di situ fasilitas untuk pembinaan usia dini sudah lengkap. Di situ mereka ada punya 3 lapangan. Jadi yang 16 nanti bisa latihan sendiri, U18 bisa latihan sendiri. Kemudian mereka ada ahli gizi yang kemudian akan menyesuaikan gizi para pemain ini. Nah, jadi kita kan tidak hanya berpikir untuk tahun ini saja. Kita malah berpikir 16, 18, 20 ini yang kemudian akan kita panen menjadi pemain Persiraja di musim yang akan datang gitu loh, di musim-musim selanjutnya. Jadi harus kita persiapkan dengan baik dari sekarang gitu. Jadi jangan dilihat loh kenapa di Bogor nanti sekolah mereka gimana. Sekolahnya nanti akan kita coba uruskan. Sekolahnya akan kita bereskan gitu gimana caranya. Dan itu dimudahkan oleh PSSI. Kalau memang ada anak-anak yang masih sekolah, mereka bisa ikut sekolah di tempat kita melakukan training center itu gitu loh. Jadi hal semacam ini sudah kita bicarakan di awal-awal
sebelum kita memutuskan itu. Gitu. Jadi presiden sudah merencanakan, sudah memutuskan hal yang seperti itu. Karena kasihan kan kalau mereka kita seleksi cuma untuk satu kompetisi saja gitu misalnya, tanpa kita lakukan pembinaan. Karena inti dari U16, U18 itu kan adalah pembinaan. Belum prestasi dia. Prestasi nanti belakangan, tapi pembinaan dulu yang paling penting. Tapi tetap putra-putra terbaik Aceh yang nantinya bakal dilibatkan. Pasti. Dan kedepannya ada kemungkinan juga bakal ketika fasilitasnya sudah siap kita di Aceh bakal dibawa ke Aceh. Iya. Kita malah mau membuka SSB Persiraja nih, harusnya juga sudah jalan. Mungkin karena COVID ini semua aktivitas sepak bola berhenti, jadi kita belum mulai. Jadi belum dimulai. Ya, malah pelatihnya sudah ditunjuk tuh, Wahyu Awi ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap SSB Persiraja. Bang Wahyu Awi. Azones. Yes. Betul. Dengar-dengar besok ada pertandingan itu Bang antara Azones dengan ex pemain Persiraja. Oh, saya belum dengar itu. Belum dengar. Katanya sih gitu. Mungkin awal-awal mungkin. Ya. Oke Bang, ini kembali lagi sih sepertinya Abang sempat jelasin juga tadi di awal kan proses perekrutan pemain ini, pemain baik itu lokal dan luar negeri itu kan menjadi kewenangan dari Dekgam untuk memutuskan. Tapi bisa saja idenya dari pelatih. Nah, sistem perekrutannya seperti apa ini Bang? Jadi gini, kewenangan Dekgam itu menentukan harga, menentukan boleh atau tidak. Tapi seluruh pemain itu adalah permintaan pelatih. Oh, permintaan. Rekomendasi pelatih. Rekomendasi pelatih. Jadi kita kita menghormati itu betul. Pak Dekgam itu tidak menitipkan pemain. Kamu harus rekrut ini, kamu harus. Beliau tidak pernah melakukan itu. Jadi ada pemain misalnya pelatih merekomendasikan, bos tolong kita perlu 25 pemain. Ini nama-namanya. Kita negosiasi. Berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita gitu kan. Berdasarkan nilai dia. Kita kan juga bisa menghitung misalnya dengan kemampuan dia yang kemudian dia tidak masuk ke 11 pemain inti misalnya. Iya. Kan nggak mungkin harganya bisa tinggi gitu loh. Jadi kita hitung berdasarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi proses perekrutannya seperti itu. Pelatih merekomendasikan pemain ke presiden dan presiden baru perintahkan misalnya negosiasikan misalnya si Fulan dan saya akan update ini begini bang, ini begini. Nah, keputusan akhir tetap di tangan beliau. Keputusan akhir tetap di tangan presiden. Si itu boleh segini, si ini boleh segitu, itu tetap di tangan beliau. Itu termasuk lokal dan pemain asing seperti itu sistemnya? Lokal pemain asing. Kalau untuk pemain asing sendiri bang, ini seperti Bruno Dybala, Mitter, Van der Leij dan beberapa yang lainnya, ini bisa bergabung dengan Persiraja ini seperti apa ini ceritanya? Pertama tetap saja kayak saya bilang tadi bahwa ini rekomendasi pelatih. Rekomendasi dari pelatih juga. Rekomendasi pelatih kan. Ada misalnya beberapa nama yang ngasih ke kita kan dari agen-agen. Dari agen, ya benar. Kita tetap ngasih ke pelatih dulu. Pelatih memutuskan misalnya begini, Bruno Dybala. Bruno Dybala agen yang pertama masuk ke kita. Agennya kan Antonio Teles kan. Dia udah kenal lama dengan saya. Kemarin ketemu di Bali pas kita semifinal itu dan dia bilang saya akan tawarkan beberapa pemain nanti. Nah, salah satunya Bruno Dybala itu. Dari sekian banyak pemain yang ditawarkan oleh Teles, hampir 30 orang. 30 banyak sekali. Teles banyak sekali pemainnya. Nah, saya sounding ke presiden. Presiden bilang tanya pelatih. Kalau pelatih oke, kita nego. Pelatih bilang oke, coba aja nego. Kita nego. Dan ternyata harganya cocok dengan kemampuan kita angkut. Ternyata dia memenuhi lah. Untuk 3 pertandingan awal dia lumayan memenuhi ekspektasi kita. Ekspektasi dari Persiraja. Ada Mitter, itu permintaan pelatih. Beliau rekomendasikan ke presiden cek, telepon sana sini, cek sana sini, bagus oke, kita angkut gitu. Harganya cocok ya udah kita angkut. Oke. Jadi itu prosesnya seperti itu ya bang. Nggak banyak administrasi, pelatih ke presiden oke, kita mainkan gitu. Angkut. Asal harganya cocok angkut. Bang, ini kan tim Persiraja saat ini komposisinya banyak yang bilang ini kan paket hemat ini. Iya, paket hemat jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya yang di Liga 1. Abang yakin dengan komposisi saat ini kita bisa bertahan di Liga 1? Yakin 100%. 100% yakin? Ya. Tentunya ada alasan ya, optimismenya. Pertama saya melihat Persiraja adalah saat ini tim yang paling sehat secara keuangan. Secara keuangan? Tidak pernah telat gaji. Oh iya. Tidak pernah telat gaji. Dari 2017 semenjak Bang Dekgam megang, kita tidak pernah telat gaji.
Yang kedua, di tim seperti keluarga, kita harmonis. Ada satu pemain di posisi yang sama, dia tidak merasa dia ini sebagai saingan dia, tapi dia merasa sebagai temannya, yang dia harus saling support. Dan itu sekarang yang kita rasa yang ada di Persiraja. Kekeluargaannya itu lebih kuat. Boleh tanya ke pemain yang baru datang, Ganjar yang baru datang misalnya, dia langsung berikan statement, Bang, aku nggak pernah ketemu tim seperti ini. Jadi tidak ada pemain bintang di tim kita, semuanya sama. Kalau mau bintang-bintang nanti kita keluarkan. Yang merasa diri bintang. Bintang keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa jaminannya tim mahal kemudian bisa bertahan? Nggak ada juga. Nggak ada jaminan. Karena apa? Karena faktor-faktor X tadi itu, faktor di luar itu. Banyak pemain bintang, nanti pemain bintang buat grup sendiri dah. Tidak menyatu dengan pemain lokal yang inilah. Dan itu muncul di tim-tim lain. Mau kita sadari atau tidak, dan itu muncul di tim-tim lain. Dan banyak pemain yang sudah bermain di klub-klub lain itu cerita ke kita, share ke kita bahwa cuma di Persiraja kita yang bisa punya pemain seperti ini. Jamaahnya bareng, sholat jamaahnya bareng. Jadi setiap main kita harus selalu mengutamakan jamaah dulu. Kita sering negosiasi itu dengan PP itu, dengan wasit. Ketika mau kick off misalnya, kita bilang kita sholat dulu. Kasih waktu mundur 2-3 menit misalnya untuk kita sholat misalnya. Dan itu menjadi hal yang paling utama buat kita gitu. Nah yang ketiga, saat ini pemain yang ada ini cocok dengan pelatih, dengan Coach Henry. Beliau pun melakukan pendekatan kekeluargaan. Beliau selalu bilang ibadah nomor 1, main bolanya nomor 2. Cocok dengan yang Presiden bilang. Presiden dari awal sudah bilang bahwa ibadah nomor 1, main bolanya nomor 2 gitu loh, cari uangnya itu nomor 2 gitu. Nah jadi filosofi ini yang kita bawa ke Persiraja dan semuanya menerima. Jadi mulai dari kitman, pelatih, pengurus, filosofinya adalah ibadah nomor 1, main bolanya nomor 2. Kalau filosofi ini kita pahami bersama, insya Allah kuat, insya Allah bagus. Gitu. Tapi ke depan Bang, informasinya untuk pemain asing dan ofisial, baik itu pelatih kan, itu bakal diberikan mes. Kalau saya dengar itu. Nah, bagaimana dengan pemain lokal? Apakah mereka ada mes khusus seperti yang dijanjikan oleh Presiden? Iya. Mereka tetap ada mes. Tetap ada Bang ya. Jadi impian Presiden itu bukan mes malah. Jadi kita itu tahun-tahun ke depan tuh akan merancang sport centernya Persiraja. Sport center. Jadi semuanya di situ. Mes di situ, lapangan latihan di situ, tempat tinggal pemain asing juga di situ, tempat tinggal pelatih juga di situ. Jadi satu lingkungan semuanya. Nah itu yang mungkin dari sisi bisnis ini juga akan sangat menguntungkan. Dari sisi bisnis juga akan sangat menguntungkan, dari segi penghematan apalagi gitu kan. Ini akan sangat menguntungkan. Nah ini yang sedang dibangun sama Presiden. Dan menurut saya itu adalah satu hal yang sangat positif. Dan bisa menjadi klub pertama di Indonesia kalau itu bisa terwujud gitu. Dan itu akan menambah kekompakan dan keakraban. Betul, pasti. Karena mereka kan selalu bersama gitu. Jika kompetisi ini Bang kembali ditangguhkan di bulan Juni 2020, nah langkah apa yang akan diambil oleh manajemen? Kita ikut aja dulu keputusan PSSI nanti seperti apa. Biasanya kalau sudah ditangguhkan, PSSI itu akan mengeluarkan beberapa aturan-aturan lain, misalnya soal gaji, soal kontrak pemain. PSSI pasti akan mengeluarkan hal yang demikian ya. Kita ikut aja. Kita mengikuti aja apa yang standar dari PSSI ya Bang. Oke. Status tiket nih Bang, kalau boleh tahu. Ini kemarin kan untuk tiket laga Persiraja versus Bali United kan sudah duluan di launching ini. Betul. Termasuk aku udah beli loh Bang. Udah beli kita. Ini statusnya gimana nih? Kalau boleh tahu. Yang pertama tiketnya jangan dibuang. Jangan dibuang. Itu masih berlaku. Tiket itu masih berlaku. Kemarin kita sudah coba lakukan pembicaraan dengan dengan tiket.com untuk metode pengembalian. Nah, jadi setelah ada keputusan dari PSSI, nanti kita akan lihat apakah pengembalian refund atau itu nanti berlaku pada kompetisi itu. Tapi yang jelas itu masih kita akui sebagai tiket resmi. Jadi jangan khawatir, nggak perlu khawatir soal itu. Jadi buat netizen nggak perlu khawatir. Masih berlaku ya. Kalau untuk school sendiri Bang, ini berada langsung di bawah Persiraja atau mungkin merupakan Enggak, bisa. School terpisah. Mereka tuh kelompok supporter dan kita nggak bisa intervensi. Nggak bisa diintervensi. Kita nggak bisa intervensi mereka.
Jadi itu mereka keputusan sendiri, mereka jalan sendiri, semuanya sendiri. Jadi kita nggak bisa intervensi. Dan kita bersyukur dapat punya pendukung yang loyal seperti itu. Itu menjadi energi lah bagi pemain. Oke Bang Rahmat, ini pertanyaan dari kita sudah habis nih, tapi banyak titipan pertanyaan dari netizen dan mungkin ada beberapa yang penggemar langsung apa nih? Aku coba bacakan satu-satu ya Bang ya. Oke. Nah, ini Bang, ini di Instagram kita Bang, di Instagram Hobi Bacot ini ada dari Aceh Sports, Aceh Soccer. Sorry. Tapi sebenarnya nggak mau jawab sih, cuma baca aja. Kapan mulai jadi sekretaris umum di Persiraja? 2017 tadi. 2017 ya, tadi. Kemudian dari Muhammad Ikram 1996. Apakah Persiraja akan menambah pemain lagi? Kalau memang dibuka bursa transfer, pasti akan ada penambahan. Lokal asing? Kalau asing kan memang 4 maksimalnya. Tapi sejauh ini 4 asing ini masih memenuhi ekspektasi kita lah. Tapi tergantung evaluasi dari tim pelatih. Jadi kalau memang mereka minta tambah, ya kita tambah. Karena kita masih ada slot 2 kan, masih ada slot 5 lagi. Kita bisa daftar 33 pemain musim ini. Kita sudah daftar 28, jadi masih ada slot 5 lagi. Memang pelatih minta tambah, presiden oke kita tambah. Ya, tergantung kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan tim. Dari Muhammad Zainal 46. Kira-kira liga kapan dilanjutkan? Nah ini dia, kalau keputusan PSSI terakhir itu kan kita mengambil masa darurat, PSSI mengambil masa darurat pemerintah 29 Mei. Iya. Kalau masa darurat 29 Mei ini selesai dan kondisi membaik, maka liga mulainya 1 Juli. Kalau ternyata tidak membaik situasi ini, bisa jadi liga 2020 dihentikan. Ya, jadi ini masih jadi perbincangan lagi di tingkat PSSI. Itu masih kita tunggu lah gimana fixnya. Betul. Nah, ini luar biasa nih. Ini pertanyaannya kepo banget nih Bang. Tapi namanya netizen ya wajar aja pengen tahu ya Bang ya kan. Dari Fahril Razi. Berapa gaji para manajemen Persiraja ya? Gimana nih Bang? Begini. Di Persiraja selain kitman, pembantu umum, pelatih, pemain, selain 4 ini, yang lainnya tidak digaji. Oh ya? Ya, saya, manajer, jadi kami tidak digaji. Kami adalah sifatnya relawan, demi Persiraja. Yakin Bang gak digaji Bang? Kami tidak digaji. Oh ya? Tapi kan kami punya penghasilan lain di luar Persiraja. Oh, penghasilan lain di luar Persiraja. Kami punya penghasilan di luar Persiraja. Jadi seperti saya misalnya, saya dengan Bang Degam kan juga ngurusin kantor-kantornya Bang Degam. Iya. Nah, saya sudah dapat gaji dari kantornya Bang Degam itu. Oh, dari usaha. Jadi di Persiraja kita tidak lagi digaji. Nah, jadi filosofi manajemen adalah nggak boleh cari uang di Persiraja. Nggak boleh cari uang di Persiraja. Nggak boleh cari uang di Persiraja. Nggak boleh cari makan di Persiraja. Jadi mindsetnya harus dirubah. Dulu Persiraja ini punyanya pemerintah. Semua orang berlomba-lomba mau ngurus Persiraja. Karena apa? Karena duitnya udah ada. Ada APBD. Ada APBD, bisa pakai APBK kan. Sekarang kan nggak bisa. Jadi mindsetnya kita ubah. Tidak boleh cari makan di Persiraja. Kalau kamu mau jadi pengurus Persiraja tapi kamu nggak ada duit sendiri misalnya, nggak boleh jadi pengurus Persiraja. Nanti dia akan cari makan di Persiraja gitu. Jadi itu filosofi dari awal yang kita bangun semenjak Bang Degam jadi presiden. Kita berkomitmen dulu dari awal. Kalau lu mau main-main di Persiraja, mau cari uang di Persiraja, berangkat. Berangkat. Itu komitmen kita dari awal gitu loh. Oke, Bang. Luar biasa. Bang, dari School Syukran, s_school.syukran. Nah, ini kembali lagi nih nanyakin karena sebelumnya sudah pernah ditanyakan juga nih sama Bang Nakata di video kita sebelumnya. Nah, rencana Puo Zulfiandi. Nah, ini kayaknya Zulfiandi. Iya, kalau target presiden memang seluruh pemain terbaik Aceh di luar itu mau kita pulangkan, mau kita kembalikan. Tapi kan kembali lagi pada itu tadi. Beberapa teman-teman Aceh ini kan memang sedang di puncak-puncaknya penampilan. Benar. TM Ihsan, Zulfiandi. Jadi sedang di puncak-puncaknya penampilan, mereka sedang dipanggil timnas dan sebagainya. Nah,
terus terang itu belum mampu kita sesuaikan dengan keuangan kita gitu loh. Karena harga mereka kan juga masih lumayan kan. Iya. Bahkan TM Ihsan dan Zulfiandi itu kontraknya 2-3 tahun kalau tidak salah saya. Di timnya masing-masing. Jadi memang masih belum bisa kita pulangkan. Kalau ditanya apakah ada niat pulangkan, ya sangat berniat lah. Iya. Zulfiandi pemain terbaik Aceh saat ini, TM Ihsan pemain timnas Aceh saat ini. Iya. Ada beberapa lagi misalnya di luar gitu ya, kita pasti berniat memulangkan gitu. Tapi itu kembali itu lagi tadi, bahwa ya kita harus sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita juga gitu. Benar. Berarti belum saatnya untuk saat ini Bang ya. Mungkin ke depan ya. Mungkin ke depan. Oke Bang Rahmat, ini dari channel YouTube kita di Hobi Bacot, mungkin ada beberapa tapi tidak semuanya berupa pertanyaan. Nah, ini ada dari Bang Bagus Sulastika. Sepertinya dia memberikan apresiasi yang luar biasa nih buat Bang Rahmat. Aku bacain ya. Bang Rahmat, kesederhanaan, keakraban Bang Rahmat membuat kami yang di Kediri waktu versus Persik gak bisa melupakan abang dan juga kru yang lain, baik itu pemain maupun tim pelatihnya. Abang, meskipun kita baru kenal tapi terasa sudah lama. Teruslah, insya Allah Persiraja akan jadi milik bangsa Aceh seutuhnya. Insya Allah, kapanpun ke Jatim, kami akan menyambutnya. Abang kenal sama Bang Bagus Sulastika ini? Saya nggak ingat. Saya nggak ingat, karena gini, ada beberapa pemain yang, ada beberapa penonton supporter itu yang memang ada ke Stadion Persik Kediri waktu itu. Mereka malah sampai buat spanduk gitu kan, dari Aceh gitu segala macam. Ada beberapa orang juga yang kontak saya dan kemudian, Bang, saya mau main ke hotel nih, mau ketemu pemain. Silakan aja. Saya suruh datang jam makan siang kan, karena kan pemain kalau tidak istirahat mereka jam makan siang atau jam makan malam. Jadi, Bang, ini saya dari Aceh mau ketemu dengan si ini misalnya, saya mau minta foto segala macam. Ya udah datang jam 12 misalnya jam makan siang. Ya udah kita terbuka aja, nggak ada masalah gitu loh. Jadi bagi kita tidak membangun tim ini eksklusif kan. Benar. Justru dengan ada teman-teman kayak Bang Bagas ini membuat Persiraja itu semakin semangat gitu. Anak-anak juga merasa dia punya dukungan di wilayah tempat kita main. Waktu di Bali misalnya, saya tidak menduga ternyata di Bali itu ada Menasah Aceh. Menasah Aceh. Di Bali loh. Di Bali. Dan waktu itu musim Maulid, mereka buat Maulid khusus waktu adanya Persiraja. Ada tim Persiraja. Pas tim Persiraja ada di Bali, mereka percepat buat Maulid dan tim Persiraja diundang semua makan Maulid di Menasah. Di Menasah Aceh itu. Menasah Aceh. Bayangkan, kita tidak membayangkan bahwa di Bali kita akan banyak pendukung gitu loh. Dan ternyata kita banyak pendukung di Bali. Tapi momen waktu Maulid itu nggak pernah ditampilkan kayaknya, sayang sekali. Di Bali. Lupa mungkin ya teman-teman, tapi beberapa foto ada. Ada beberapa foto ada. Jadi pemain merasa lebih bersemangat kan, ternyata juga ada pendukung kita di sini gitu. Jadi itu yang terjadi di beberapa tempat. Luar biasa. Bang, dari Nelwan Yus, ini merupakan apresiasi juga dan ada masukan ini. Salam hormat untuk Pak Rahmat Jailani. Sebagai orang Aceh, apa yang telah diperjuangkan dan diperoleh Persiraja sampai saat ini, baik oleh manajemen, pelatih, dan pemain, merupakan prestasi yang luar biasa yang harus kita apresiasi. Jika boleh memberikan masukan khusus untuk lini tengah dan penyerang, perlu dipikirkan kembali taktik dan strategi agar lebih solid, terkoordinir, dan terorganisir secara terplanning. Jika kecepatan, ketajaman, kelincahan, kemampuan dribbling dan shooting kuat, terarah dan akurat, alangkah lebih nikmatnya kita sebagai penggila Persiraja menontonnya. Tidak lagi ketar-ketir seperti selama ini. Terus terang, saya sebagai pecinta Persiraja sangat khawatir ketika nanti Persiraja berhadapan dengan Persipura. Karena ketika terjadi adu benturan body charge dan kecepatan menguber bola dan dribbling seperti pahabol, Persiraja harus mengkalkulasi soal kekuatan fisik dan kecepatan dribbling untuk mengimbanginya. Ini masukannya nih Bang. Gimana tanggapan Abang nih? Saya tidak akan tanggapi, saya akan bilang, akan saya sampaikan ke pelatih. Karena apa? Karena itu wewenangnya pelatih. Karena ini wewenang pelatih, betul. Itu di luar wewenang saya. Akan saya sampaikan ke beliau. Oke, luar biasa Bang. Bang, satu lagi nih, yang terakhir dari gudang Persiraja. Pak Sekum, dalam proses transfer pemain pada bursa transfer Liga 1 kemarin, siapa pemain yang paling sulit diangkut ke Aceh?
baik dari segi keuangan maupun kemauan. Nah, mungkin bisa dikasih bocoran nih Bang, biar jangan penasaran nih. Apa ya? Kalau dibilang sulit, hampir semua tidak sulit ya. Hampir semua tidak sulit. Kenapa? Karena memang Persiraja sudah punya citra yang baik bagi seluruh pesepak bola di Indonesia. Salah satu citra yang paling baik adalah kita tidak pernah nunggak gaji gitu loh. Sampai sekarang. Kemudian kan banyak orang berpartisipasi memberikan bonus. Itu juga hampir menjadi perbincangan di seluruh pemain lokal di Indonesia. Bahwa di Persiraja itu bonusnya besar-besar gitu. Bonusnya besar-besar Karena banyak yang berpartisipasi. Nah, jadi ketika kita negosiasi dengan pemain, kita bilang dari Persiraja, ya mereka antusias itu. Oh, siapa? Boleh Pak, gimana Pak? Gitu-gitu kan. Nah, jadi itu termasuk pemain asing. Pemain asing begitu kita negosiasi, misalnya walaupun dengan agen yang kita negosiasi, tapi agennya kan juga udah tahu bagaimana latar belakang Persiraja sejak 2017 misalnya kan, sampai di tangan Bang Degam. Tidak pernah nunggak gaji, kemudian bonusnya lumayan, kemudian timnya sehat. Nah, itu menjadi pertimbangan utama setiap pemain yang mau ke kita gitu. Jadi kalau secara khusus yang paling sulit ya tidak ada lah, tidak ada, karena setiap pemain yang kita hubungi pertama memang sesuai rekomendasi pelatih, keinginan pelatih. Yang kedua adalah mereka antusias ketika menyebut nama Persiraja, walaupun sebagai tim promosi. Walaupun dipromosi, karena kita memang nggak pernah punya masalah, nggak pernah nunggak, nggak pernah hal seperti itulah. Oke, Bang Rahmat, ada harapan apa nih buat kita supporter lantak lanjut Persiraja? Mungkin bisa disampaikan. Pertama, jangan pernah berhenti mendukung klub ini. Iya. Yang pernah berhenti mendukung Persiraja, kita bisa sudah bersama-sama dari 2017. Membawa tim ini bertahan dari degradasi, kemudian tembus ke 8 besar, kemudian bisa ke Liga 1. Jadi mari kita juga bersama-sama untuk berprestasi di Liga 1. Jadi mendukungnya harus dengan dukungan yang positif. Kalau nonton beli tiket gitu kan. Kalau Persiraja jual baju ya beli gitu kan. Itulah bentuk dukungan-dukungan yang bisa kita berikan terhadap Persiraja, dan mudah-mudahan manajemen juga nggak akan berpuas diri. Kita akan selalu memperbaiki, kita akan selalu melakukan yang terbaik untuk Persiraja. Dengan dukungan masyarakat, ini akan lebih mudah. Kalau masyarakat datang beramai-ramai menonton Persiraja, kan pemasukan bagi Persiraja kan jadi lumayan. Dan itu bisa mengurangi beban manajemen, dan kita pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk Persiraja. Oke, siap. Alhamdulillah Bang Rahmat. Terima kasih banyak Bang Rahmat atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak official store Persiraja yang telah memfasilitasi tempat saat ini. Semoga ke depan kita masih bisa bersilaturahmi lagi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.